Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita semua. Baik, langsung saja. Saya Suhesti Ayuni sebagai pemateri pertama akan memaparkan pengertian dari ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Ruang lingkup kajian sosiolinguistik merupakan pembicaraan tentang topik-topik kajian yang dibahas pada bidang sosiolinguistik. Berikut disarikan pendapat para ahli tentang topik-topik yang dibicarakan dalam sosiolinguistik yang diambil dari berbagai sumber. Holiday dalam Kongres Linguistik ke-11 tahun 1972 membagi subbagian sosiolinguistik sebagai berikut. Yang pertama yaitu linguistik demokratif. Linguistik demokratif yaitu mengkaji komunitas bahasa tertentu di suatu kawasan untuk memberikan kuantitas sumber daya dan kualitas penggunaan bahasa-bahasa beserta ranah-ranah dan ragam serta registrasinya. Yang kedua yaitu diglosia, multilingualisme, dan multidialektalisme. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Multilingualisme adalah bahu bahasa, yaitu merupakan tindakan penggunaan bahasa oleh individu atau masyarakat. Multilingualisme menjadi salah satu fenomena sosial yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan keterbukaan budaya. Yang ketiga yaitu multilingualisme merupakan tindakan penggunaan bahasa oleh individu atau masyarakat. Yang ketiga yaitu perencanaan bahasa, pengembangan dan standarisasi bahasa. Fenomenon bahasa adalah suatu usaha untuk mempengaruhi fungsi, struktur, atau pengerapan suatu bahasa atau sejenisnya di dalam sebuah pembicaraan masyarakat. Pengembangan yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Standarisasi bahasa adalah sebuah aturan di dalam berbahasa, biasanya digunakan untuk bimbingan, tapi dapat pula bersifat wajib, yaitu paling sedikit dengan praktik. Yang keempat yaitu fenomena piginasi dan kroelisasi. Kroelisasi adalah penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur global yang bertujuan untuk menghasilkan penemuan yang baru untuk suatu pengetahuan. Dialektologi. Yang kelima yaitu dialektologi sosial dan deskripsi dari variasi non-standar. Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari dialek atau variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Mungkin itu pemaparan dari pemateri pertama. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Syifa Fauzia. Selanjutnya saya Syifa Fauzia akan memaparkan materi selanjutnya 6. Sosiolinguistik dan pendidikan. Linguistik dalam ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam masyarakat. Sehingga dalam pendidikan dibutuhkan sosiolinguistik dalam mengajar masyarakat pentingnya ilmu bahasa. Ketujuh, ada etnografi wicara. Menurut Sumarsono 2002, etnografi komunikasi pada awalnya disebut sebagai etnografi wicara atau etnografi pertuturan. Kalau etnografi dipandang sebagai kajian yang memberikan suatu masyarakat atau etnik, maka dalam etnografi komunikasi difokuskan kepada bahasa masyarakat atau kelompok masyarakat. Kedelapan, ada register dan repertoire verbal. Register dan repertoire verbal adalah kemampuan berbahasa sesuai dengan konteks dan situasi, beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai oleh penutur. Verbal repertoire ada dua macam. Yang pertama, yang dimiliki secara individual yang mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh penutur, termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial, bahasa, situasi, dan fungsinya. Yang kedua, yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan, yang mengacu pada keseluruhan alat-alat verbal yang ada dalam suatu masyarakat beserta norma-norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Kesembilan, ada faktor sosial dalam perubahan gramatikal dan fonologi. Faktor penyebab perubahan sosial tersebut dapat berupa perubahan alam yang terjadi di sekitar masyarakat, seperti adanya peperangan ataupun pengaruh kebudayaan yang muncul dari masyarakat lain. Kesepuluh, ada bahasa, sosialisasi, dan transmisi budaya.
Bahasa adalah alat komunikasi dan sosialisasi adalah kegiatan komunikasi dengan individu lainnya, transmisi penerusan nilai-nilai budaya dari suatu generasi pada generasi berikutnya. Ketujuh, ada pendekatan sosiolinguistik terhadap perkembangan linguistik anak-anak. Pendekatan sosiolinguistik terhadap perkembangan linguistik anak-anak karena pada dunia pendidikan, anak didik sebagian besar mengalami kendala dalam komunikasi secara interaktif maupun transaktif. Dalam hak mengeluarkan pendapat sehingga dibutuhkan pendekatan sosiolinguistik sehingga anak dapat berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat dengan baik. Ke-12 ada teori fungsional dan sistem bahasa. Ke-13 ada realitas bahasa. Realitas bahasa dalam kenyataan adalah penuturan bahasa. Ke-14 ada teori mengenai teks. Teori mengenai teks adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi saling menghubungkan yang menghadirkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan wacana lisan. Saya Tri Cahaya Wulan akan melanjutkan materi berikutnya pada ruang lingkup linguistik. Oke, nomor 2. Menurut Nabawan, membagi ruang lingkup sosiolinguistik meliputi kajian tentang yang pertama, bahasa, dialek, idialek, dan ragam bahasa. Bahasa adalah media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Bahasa juga dikatakan sebagai sistem lambang bunyi untuk menyampaikan ide dari seorang penutur kepada orang lain, atau lawan tutur, dan untuk berinteraksi oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, idialek. Idialek merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain, sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Selanjutnya, dialek. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan, dan pengkhususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Selanjutnya yang kedua yaitu repertoire bahasa. Repertoire bahasa adalah perbendaharaan bahasa atau dialek dan ragam bahasa yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat. Ketiga yaitu masyarakat bahasa. Pengertian masyarakat bahasa menurut Agustina yaitu masyarakat sebagai suatu kelompok atau orang yang memiliki verbal repertoire yang relatif sama serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu. Maka, dapat dikatakan bahwa kelompok orang itu atau masyarakat itu adalah sebuah masyarakat bahasa. Selanjutnya yang keempat adalah kedewibahasaan. Kedewibahasaan adalah kemampuan berbicara dua bahasa dengan baik. Kedewibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah dan bahasa nasional dalam berkomunikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi kemasyarakatan bahasa. Pada fungsi kemasyarakatan bahasa, menunjukkan peranan khusus suatu bahasa dalam kehidupan masyarakat. Klasifikasi bahasa berdasarkan fungsi kemasyarakatan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan bidang pemakaian. Pada berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama bahasa nasional. Bahasa nasional dirumuskan oleh Halim berfungsi sebagai lambang kebahasaan, lambang identitas bangsa, alat penyatuan berbagai suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedua yaitu bahasa kelompok. Bahasa kelompok adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok yang lebih kecil dari suatu bangsa. Di Indonesia disebut sebagai bahasa daerah atau logat daerah. Selanjutnya, berdasarkan bidang pemakaian. Pada bidang pemakaian ini juga terdapat dua. Yang pertama, bahasa resmi. Bahasa resmi ini adalah bahasa yang dipakai untuk kepentingan resmi kenegaraan. Contohnya, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Kemudian, yaitu bahasa pendidikan. Bahasa pendidikan, contohnya seperti bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang keenam yaitu penggunaan bahasa. Pada penggunaan bahasa, bahasa baru yang disertai fungsi kemasyarakatan yang baru akan memerlukan penggarapan-penggarapan tertentu agar bahasa itu dapat memenuhi fungsi kemasyarakatan yang diharapkan dari bahasa itu. Salah satu yang diperlukan adalah pembakuan atau standarisasi agar ada kesamaan penggunaannya oleh semua pemakainya. Langkah selanjutnya adalah penyebaran, artinya mengumumkan dan membuat orang memakainya atau mempelajarinya. Ini dapat dilakukan secara formal. Contoh dalam kegiatan formal seperti pada sekolah dan yang terdapat di dalam buku. Dan contoh
pada kegiatan informal seperti yang terdapat dalam koran atau majalah. Yang ketujuh, sikap bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sikap bahasa cenderung mengacu pada bahasa sebagai sistem. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pengguna bahasa pada umumnya. Kedelapan, perencanaan bahasa. Penggarapan bentuk-bentuk bahasa dalam masyarakat disebut perencanaan bahasa. Yang paling utama dalam perencanaan bahasa adalah penentuan bahasa apa yang akan dipakai dalam masyarakat atau suatu wilayah itu, serta fungsi apa yang akan dipenuhi. Dalam pemilihan bahasa resmi, khususnya bahasa nasional, sering sekali timbul pertikaian di antara wilayah yang berganda bahasa. Akhirnya akan menggunakan bahasa bekas penjajahannya. Kesimpulannya, perencanaan bahasa tidak selalu terencana, namun ada usaha perorangan maupun kelompok manusia yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi bentuk fungsi suatu bahasa. Tujuan sementara perencanaan bahasa adalah pembakuan, modernisasi, dan grafisasi. Kemudian yang ke-9, interaksi sosiolinguistik. Menurut Gompers dan Goffman, interaksi sosiolinguistik merupakan salah satu ancangan kajian wacana yang bersandar pada ujaran nyata dalam konteks sosial. Fokus analisisnya terletak pada interaksi yang didasarkan pada hubungan makna sosial dan makna linguistik. Terakhir yaitu bahasa dan kebudayaan. Hubungan bahasa dan kebudayaan. Bahasa merupakan bagian terpenting dari kebudayaan. Bahasa terlibat dalam semua aspek kehidupan. Kebudayaan manusia tidak akan terjadi tanpa adanya bahasa. Jadi, bahasa adalah pokok bagi kebudayaan dan masyarakat manusia. Hubungan lain dari bahasa dengan kebudayaan adalah bahasa mempunyai makna hanya dalam kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bahasa merupakan kunci bagi kebudayaan. Maka untuk mempelajari suatu kebudayaan harus mempelajari bahasanya terlebih dahulu. Selanjutnya, para ahli lain membagi ruang lingkup kajian sosiolinguistik berdasarkan sosiolinguistik makro dan sosiolinguistik mikro. Sosiolinguistik makro berhubungan perilaku bahasa dalam kelompok sosial yang lebih besar, seperti pemakaian bahasa pada kelompok minoritas, bahasa-bahasa yang hampir punah yang digunakan pada kelompok tertentu. Untuk lebih jelasnya yakni ruang lingkup sosiolinguistik yang berhubungan dengan masalah perilaku, bahasa, dan struktur sosial. Kajian intinya adalah komunikasi antar kelompok, barangkali di dalam konteks satu kelompok masyarakat, misalnya tentang penggunaan bahasa ibu dan bahasa lokal oleh kelompok-kelompok linguistik minoritas. Sedangkan sosiolinguistik mikro berkaitan dengan gejala pemakaian bahasa pada individu, seperti dialek, register, variasi bahasa pada kelompok tertentu. Adapun perbedaan antara sosiolinguistik mikro dan makro yaitu pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalam interaksinya dalam kelompok kecil dan informal, sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antar kelompok yang lebih besar. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membedakannya dengan individu lain. Sebaliknya, sosiolinguistik makro memperhitungkan distribusi perbedaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan etik penutur yang diteliti. Selanjutnya, saya Yulia Sri Pantini akan memaparkan tentang hakikat dan sejarah sosiolinguistik. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Istilah sosiolinguistik itu sendiri baru mulai berkembang pada akhir tahun 60-an. Dari kenyataan itu dapat dimengerti bahwa sosiolinguistik merupakan bidang yang relatif baru. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antar sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Selanjutnya, hubungan sosiolinguistik dengan disiplin ilmu lainnya. Yang pertama, sosiolinguistik dengan linguistik.
Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang berhubungan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik dapat meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik atau ilmu yang mengkaji bahasa sebagai fenomena yang independen dijadikan sebagai dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. Yang kedua, sosiolinguistik dengan sosiologi. Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai dasar kajian atau dilihat kembali hubungan antara sosiolinguistik dan linguistik, dan memandang struktur sosial sebagai faktor penentu variabel. Dengan kata lain, sosiolinguistik membantu sosiologi dalam mengklarifikasi strata sosial seperti yang ditunjukkan oleh Labov dalam penelitian mengenai tuturan dalam masyarakat Amerika dalam tingkatan sosial yang berbeda. Dan yang selanjutnya tentang tutur masyarakat. Pisman menyebutkan bahwa masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa serta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya, variasi bahasa. Bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk dan makna. Aspek bentuk meliputi bunyi, tulisan, dan strukturnya. Aspek makna meliputi makna leksikal, fungsional, dan struktural. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya, pengertian kedewibahasaan. Kedewibahasaan merupakan situasi kebahasaan yang menarik dalam guyup tutur. Istilah kedewibahasaan dalam sosiolinguistik mengacu pada fenomena diglosia, poliglosia, ahli kode, campur kode, silang kode, inferensi bahasa, pilihan bahasa, dan sikap bahasa. Selanjutnya, saya Yusril Maulana akan melanjutkan pemaparan. Soal nomor 7, fungsi dan sikap bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sosial yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Bahasa juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan sarana untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sikap bahasa. Sikap bahasa pada umumnya dianggap sebagai perilaku pengguna bahasa terhadap bahasa. Sikap bahasa pada kajian sosiolinguistik mengacu pada perilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa. 8. Perubahan dan pergeseran bahasa. Yang pertama, perubahan bahasa. Perubahan bahasa dapat terjadi ketika sebuah masyarakat memilih bahasa baru di dalam ranah yang semula digunakan bahasa lama. Perubahan bahasa juga dapat terjadi akibat proses penyerapan bahasa, masuknya kata-kata asing yang menyebabkan terjadinya dua macam perubahan, yakni perubahan bentuk kata-kata yang masuk dalam rangka penyesuaian dengan kaidah bahasa penerima dan perubahan kaidah bahasa penerima dalam rangka menampung unsur yang datang dari luar. Yang kedua, pergeseran bahasa. Dalam kenyataan berbahasa, bahasa dapat menggeser bahasa lain. Bahasa yang tergeser adalah bahasa yang tidak mampu mempertahankan diri. Kondisi tersebut merupakan akibat dari pilihan bahasa masyarakat tutur dalam jangka waktu yang panjang dan bersifat kolektif. Soal nomor 9, hubungan sosiolinguistik dengan pembelajaran bahasa atau kebermanfaatan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, dalam proses pembelajaran bahasa, sosiolinguistik bermanfaat dalam menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah sosial. Yang kedua,
Materi dalam pembelajaran bahasa ditentukan oleh sosiolinguistik, yakni untuk menentukan variasi bahasa yang muncul di sekolah, adanya kesalahan bahasa karena pengaruh kontak bahasa, sehingga muncul interferensi, serta adanya etnografi komunikasi. Yang ketiga, pengetahuan sosiolinguistik dapat kita manfaatkan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Sosiolinguistik akan memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu.